Welcome to Science Story. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menjadi pelaut ataupun bekerja di dunia pelayaran. Apa saja yang harus kalian persiapkan dan apa saja persyaratannya. Oke, kita langsung saja bahas di video berikut. Persyaratan yang pertama, usia 18 tahun sampai 35 tahun. Dan berstatus single, belum menikah. Lalu sehat, tidak buta warna, tidak cacat fisik. Dan jika kalian memakai kacamata ataupun minus, itu bisa saja, asalkan tidak terlalu parah minusnya. Karena apa? Karena di laut begitu banyak risikonya. Yang paling penting yaitu mata. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang kesehatan kalian, apalagi mata kalian harus benar-benar sehat. Persyaratan yang kedua yaitu dokumen darat. Poin A, siapkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Kalian bisa bikin di tempat asal kalian, di Polsek ataupun Polres. Itu kurang lebih biaya 10.000. Lalu poin yang kedua yaitu akte kelahiran. Pasti kalian semua di dalam keluarganya pasti mempunyai akte kelahiran masing-masing. Poin yang ketiga yaitu ijazah terakhir. Jadi untuk ijazah terakhir ini pada tahun 2020 ada persyaratan baru ataupun update terbaru, yaitu yang dipakai adalah ijazah SMK atau SMA sederajat. Pada saat 2018-2019 ijazah terakhir SD, SMP itu masih bisa terpakai. Namun untuk update terbaru 2020 ijazah terakhir itu SMK atau SMA sederajat. Jadi mulai dari sekarang kalian persiapkan. Lalu poin selanjutnya untuk dokumen darat yaitu KTP atau kartu tanda penduduk. Bagi kalian yang sudah berusia 18 tahun ke atas pastinya sudah mempunyai KTP. Lalu foto. Nah, di dalam foto ini kalian bisa memilih basic kalian itu untuk kerja di kapal itu untuk bagian apa, kerja di sini. Jika di Indonesia itu ada 3 bagian. Yang pertama deck departemen, yang kedua engine departemen, yang ketiga cook atau juru masak. Jika kalian ingin mengambil di deck departemen, background foto kalian biru, seperti biru langit gitulah, biru muda. Yang engine departemen, background foto kalian merah. Dan yang untuk cook atau juru masak biru, sama seperti deck departemen. Dan untuk persyaratan selanjutnya yaitu dokumen laut. Nah, ini pasti kalian belum mengetahui semuanya. Ya mungkin sebagian orang mungkin paham dengan dokumen laut ini, namun yang sebagian juga belum paham sama sekali. Maka simak terus video saya ini dan semoga bermanfaat.
Untuk dokumen laut, yang pertama kalian harus mempunyai sertifikat BST atau Basic Safety Training. Di sini masa pendidikan yaitu kurang lebih 7 hari. Di dalam pendidikan 7 hari ini kalian belajar di kampus dan mempraktekannya, mulai dari renang, pemadam kebakaran, obat-obatan, skoci ataupun keselamatan kerja, keadaan darurat. Di situ dijelaskan secara detail di dalam BST itu. Untuk harganya nanti saya dicek aja di deskripsi video, nanti kalian klik aja di deskripsinya. Untuk dokumen selanjutnya, untuk dokumen laut yaitu buku pelaut atau Simanbook. Karena sekarang berbasis online, jadi pembuatannya juga secara online. Bisa dikatakan ada mudahnya, ada sulitnya juga. Ini kurang lebih biayanya 250.000 kurang lebih untuk buku pelaut. Ini hanya memakan waktu kurang lebih ya 2 hari lah, kurang lebih 2 hari. Untuk sertifikat selanjutnya yang harus kalian miliki yaitu PSCRB atau Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat. Kalian di dalam PSCRB ini harus mengikuti pendidikan selama kurang lebih 4 hari. Dan dalam PSCRB ini kalian akan diberitahu dan praktik bagaimana cara menyelamatkan diri ketika keadaan darurat. Contohnya kapal tenggelam, kapal tabrakan, entah itu ada orang jatuh di laut, entah itu apa, yang penting keadaan darurat di atas kapal ataupun yang sedang belayar. Jadi di situ dijelaskan secara detail bagaimana caranya. Dan untuk dokumen laut selanjutnya yaitu sertifikat AFF atau Advanced Firefighting. Kurang lebih untuk AFF 4 hari. 3 hari kalau AFF. Di sini kalian diberitahu dan praktek bagaimana cara memadamkan api ringan, api medium, api ekstra, dan berbagai macam lainnya. Jadi kalian itu harus mengetahui jenis kebakarannya seperti apa. Entah itu dari kebakarannya dari kertas, plastik, minyak, foam, atau sejenis kebakaran lainnya. Nah, kalian harus bisa, oh iya, ini keadaan kebakaran ringan, bisa dengan air. Misalkan kebakaran minyak itu harus dengan foam atau sejenis cairan berbusa. Di situ dijelaskan. Dan pendidikannya juga sangat mudah kok. Sertifikat selanjutnya yang harus kalian miliki yaitu MFA atau Medical First Aid. Ini kurang lebih 4 hari. Di MFA ini kalian akan diberitahu dan praktek bagaimana cara menangani orang yang sedang sakit, orang yang membutuhkan penanganan, sedangkan kita sedang belayar, kita tidak bisa ke darat secara cepat, apalagi misalkan keadaan darurat, kita harus menanganinya dengan tepat.
Kayak contoh saya selama belajar, teman saya sakit, dan bagaimana caranya menangani teman saya yang sakit itu. Karena saya sudah mempelajari di sertifikat MFA ini, alhamdulillah saya bisa menanganinya. Untuk sertifikat dokumen laut selanjutnya yaitu SAT, atau yang dimaksud Security Awareness Training. Ini hanya pendidikan selama 1 hari dan hanya materi saja. Jika untuk prakteknya, untuk SAT ini di kapal langsung, jika kalian sudah belajar. Jadi di SAT ini menjelaskan bagaimana dinas jaga di kapal, jam kerja di kapal, menjaga keamanan di kapal. Intinya yang berhubungan dengan security. Jika sertifikat yang di atas yang sudah saya sebutkan itu kalian sudah mempunyai, lalu kalian selanjutnya meng-apply ke perusahaan atau melamar ke perusahaan dengan cara kalian membuat kurikulum vitae atau CV. Kalian di situ ditulis nama kalian, tempat tanggal kalian, nomor handphone, pokoknya biodata semua kalian isi di kurikulum CV itu. Kurikulum vitae itu atau CV. Dan selanjutnya, kalian bisa belayar. Namun perlu digarisbawahi, yang persyaratan ini tuh hanya bisa dibilang itu masih tingkat dasar lah. Jadi jika kalian pengen belayar jabatan tinggi, itu kalian harus sekolah lagi dan modal tidak sedikit. Nanti jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di komentar atau melalui akun Instagram saya. Boleh bebas kok, mau nanya apa aja boleh bebas. Mungkin itu saja. Jika saya ada kesalahan dari pengucapan ataupun sikap saya gimana, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Bisa dikatakan channel ini ya masih baru lah. Support terus saya, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan mohon bantuannya. Support dari kalian itu sangat membantu sekali. So, I will